Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Maulana Alfarizi dari kelas PBSI 4C pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi teks prosedur untuk SMP kelas 8. Nah, perlu kita garis bawahi apa sih pengertian dari teks prosedur, lalu strukturnya bagaimana, kemudian yang membedakan teks prosedur dengan teks lainnya itu apa saja, berarti ciri-ciri teks prosedur. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks prosedur itu apa saja. Nah, terakhir, jenis-jenis teks prosedur itu ada berapa macam sih, ada apa saja. Next. Pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah-langkah. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses. Nah, kedua, struktur teks prosedur itu bagaimana? Jadi penulisan teks prosedur itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada tujuan teks prosedur. Bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan, misalnya ingin membuat makanan, menggunakan alat, melakukan sesuatu lainnya. Kedua, alat dan bahan. Misalnya, alat yang digunakan untuk memasak ada wajan, pisau, telenan, mangkok, dan sebagainya. Dan bahan yang digunakan untuk membuat roti misalnya, berarti ada tepung, terigu, gula, garam, mentega, telur, dan sebagainya. Nah, struktur teks yang ketiga dalam teks prosedur ada langkah-langkah, yaitu berisi urutan secara rinci dan bertahap. Tujuannya untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut atau beraturan. Yang terakhir, keempat, penutup atau simpulan. Dalam penulisan teks prosedur terdapat struktur simpulan, yaitu penutup. Nah, bagian ini biasanya berisi harapan atau manfaat yang akan didapat. Kemudian apa yang membedakan teks prosedur dengan teks lainnya? Ciri-ciri teks prosedur yang membedakan dengan jenis teks lainnya diantaranya itu sebagai berikut. Menggunakan pola kalimat perintah imperatif yang harus ditaati dalam melaksanakan teks prosedur. Kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya ada juga ciri teks prosedur, yaitu menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata penghubung, konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Terus ada juga aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Terus menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara runtut. Nah, kalau tidak urut bisa disebut itu adalah tips. 4. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan harus tepat agar sesuai dengan fungsinya. Pertama, kalimat teks prosedur. Ada 3 kategori, yaitu kalimat imperatif, kalimat perintah ya, yang biasanya ditandai dengan tanda seru. Terus ada deklaratif. Deklaratif itu pernyataan ditandai dengan tanda titik. Kemudian ada kalimat teks prosedur yang bersifat interrogatif atau kalimat perintah, tandanya itu tanda tanya. Ada juga konjungsi. Nah, terdapat 2 macam konjungsi juga. Konjungsi persyaratan, yaitu kata penghubung yang menyatakan syarat
Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Konjungsi yang kedua ada temporal. Ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Nah, ada kaidah kebahasaan numeralia. Ini itu pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Namun, numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada juga pronomina. Pronomina atau kata ganti untuk menggantikan orang atau benda. Pronomina ada dua macam. Pronomina penunjuk, dan pronomina persona. Contohnya ini, itu, tersebut. Itu untuk pronomina penunjuk. Kemudian pronomina persona, contohnya Anda, saya, kamu, kalian, kita. Nah, jadi itu baru 4 ya. Ada satu lagi kaidah kebahasaan, yaitu kata kerja. Kata kerja atau verba memiliki dua macam. Yang pertama material. Kata kerja ini berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Kedua, verba tingkah laku kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, menyetujui, dan sebagainya. Nah, apa saja sih jenis-jenis dalam teks prosedur? Ya, jadi teks prosedur ada 3 jenisnya. Pertama, teks prosedur sederhana. Biasanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika atau prosedur untuk menyalakan handphone atau laptop. Nah, dan sebagainya. 2. Teks prosedur kompleks. Ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk setiap tahapannya. Jadi banyak ya urutan-urutannya itu. Contohnya prosedur berwudu. 3. Teks prosedur protokol, yaitu merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara membuat kopi. Nah, itu kan bisa ya, membuat kopi itu kita menaruh bubuk kopinya dulu, lalu diseduh dengan air, atau airnya dulu, kemudian baru diberi kopinya, dituangkan kopinya ke dalam air lalu diaduk. Itu langkah-langkahnya bisa bolak-balik atau tidak runtut. Nah, di sini ada perbedaan antara teks prosedur kompleks dan prosedur protokol. Kalau yang kompleks itu harus runtut atau harus urut. Nah, contoh teks prosedur, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Dalam teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar tentunya memiliki tujuan. Setiap orang itu harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Nah, itu adalah contoh dari tujuan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, di sini ada langkah-langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, pakai sabun cuci tangan. Ketiga, gosok telapak tangan dengan cara seperti yang ada di gambar ya.
Keempat, gosok telapak tangan dengan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung dan sela-sela jari tangan. Keenam, jari-jari kedua tangan saling mengunci. Saling mengunci itu bagaimana? Yaitu seperti di gambar. 7. Gosok ibu jari dalam genggaman tangan. Jadi jempolnya itu harus digosok ya, diputer-puterin gitu, digenggam. Nah, kemudian kuncupkan jari dan gosok memutar pada telapak tangan ya. Terakhir, bilas dengan air mengalir, tidak boleh dengan air yang menggenang. Jadi ya itulah materi teks prosedur yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian saya dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.